Alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat siang, sobat Genpes, selamat datang di acara pasti ya, kelas yang rutin kita adakan bersama CGS Bisquest Indonesia, yang mana di kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan mengenai tentang seputar investasi di pasar modal syariah. Jadi tema kita masih seputar tentang investasi di pasar modal syariah, dan kali ini kita juga kedatangan tamu ataupun narasumber dari IDEX Islamic dengan Mbak Rosida, yang mana nanti kita akan memaparkan bagaimana investasi di pasar modal syariah. Karena memang tema kali ini, kelas pasti kali ini, tema kita adalah menggugah ataupun motivasi supaya kita bersemangat berhijrah untuk berinvestasi di instrumen syariah, khususnya di pasar modal. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Rosida. Di sini juga sudah hadir Mbak Rosida. Assalamualaikum Mbak Rosida. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, saya manggilnya Mbak Oci ya. Biar nama pasarnya biar terkenal. Mbak Oci ini dari Bursa Efek Indonesia, khususnya di IDEX Islamic ya Mbak Oci ya, divisi IDEX Islamic. Nah, bagi Bapak Ibu yang join di Zoom webinar dan juga yang mungkin join di Facebook, bisa nanti selama pemaparan dari Mbak Oci itu bisa mengajukan pertanyaan, ya bisa mengajukan pertanyaan di Q&A, dan juga di Facebook silakan bisa langsung komen saja pertanyaannya selama Mbak Oci dari Bursa Efek Indonesia menyampaikan pemaparan materinya. Baik, mungkin tidak berpanjang kalam lagi Mbak Oci, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman. Nah, hari ini saya Rashida akan sharing terkait pasar modal syariah, bagaimana transaksinya, apa saja yang bisa kita transaksikan, dan mungkin kenapa ya kita harus transaksi di pasar modal syariah. Semoga kita bisa berinspirasi kegiatan hari ini. Saya tadi info juga sama Mas Sutrisno dan rekan-rekan dari CGSMB Sekuritas bahwa ada juga yang join di Facebook. Mungkin ada juga yang baru pertama kali tahu terkait investasi, atau juga mungkin ada yang udah jadi investor di akun reguler atau konvensional, saya dibilang gitu ya. Hari ini mau tanya ataupun mau belajar syariah itu seperti apa sih? Tadi kata Mas Sutrisno saya hijrah gitu ya. Nanti saya bantu jelasin. Mungkin karena ada juga beberapa yang baru banget, saya akan jelasin dari awal sekali terkait pasar modal ataupun investasi. Nanti di tengah menuju akhir saya akan fokus banyak ke terkait syariah gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom Q&A atau di komen ya untuk di Facebook. Bentar. Oke, udah muncul ya. Nah, pagi siang ini, siang ya, siang-siang mungkin yang mulai pada ada kerja, ada juga mungkin sambil tidur-tiduran ya, buka puasa. Hari ini belajar investasi syariah. Kalau di bursa itu kita punya tagline, investor cerdas itu paham, punya, dan pantau. 3P gitu ya, jadi paham, punya, pantau. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita berinvestasi? Bapak Ibu juga kalau bisa sih sebenarnya yang paling utama kalau mau berinvestasi, mau beli nih misalnya saham, pasar modal, itu adalah punya tujuan finansial nih ke depan, mau ngapain sih, uangnya buat apa sih, capek-capek ngumpulin uang investasi dan sebagainya ini buat apa sih sebenarnya gitu ya.
Nah, kalau bisa punya tujuan yang jelas, misalnya, dana pendidikan pribadi, mau lanjut S2, mau lanjut S3, atau mungkin dana pendidikan anak gitu ya. Oh, mungkin sekitar 15 tahun lagi anak saya masuk kampus, masuk kuliah, atau mau daftar TK gitu ya. Oh, saya mempersiapkan daftar pendidikan anak padahal belum punya pasangan, mungkin ada juga yang kayak gitu, silahkan. Nah, kira-kira butuh dananya berapa nih? Oh, masuk sekolah internasional segini, masuk sekolah negeri segini misalnya ya. Ada yang mungkin mau kuliahin di luar negeri, ada yang mau kuliahin di dalam negeri, dan semuanya kan itu punya dana-dananya sendiri-sendiri. Nah, itu kalau bisa punya kita angka yang jelasnya, lalu tadi ada jangka waktu ini kira-kira mau ke sana itu berapa lama lagi. Itu yang paling penting itu. Punya tujuan dan tahu berapa lama harus mencapai hal tersebut. Misalnya mau punya rumah untuk pensiun atau mau punya kontrakan gitu ya buat pensiun nanti, atau mungkin hanya eh, saya mau hidup dari deposito atau mau hidup dari sukuk atau mau hidup dari dividen, nanti misalnya saham minimal mungkin 5 miliar gitu ya, dia mungkin minimal 2 miliar aja cukup, silakan gitu kan. Yang penting punya tujuan finansial ke depan. Itu. Nah, kalau udah Bapak Ibu yang belum punya tujuan dan mungkin udah kecemplung duluan di saham, nah mulai dicicil gitu ya, ini kira-kira buat apa ya investasi di saham ini? Kira-kira, buat nambahin, buat jajan misalnya ada yang kayak gitu ya, nggak muluk-muluk nih Mbak, saya nggak pengen tinggi-tinggi niatnya gitu ya, investasi saham cuma buat trading, untungnya buat jajan tiap minggu ke mall, misalnya ada yang kayak gitu, ya oke silakan, yang penting punya tujuan yang jelas. Lalu, kalaupun belum punya tujuan tetap perlu banget investasi. Kenapa? Ada alasan yang sangat mendorong kita nih untuk berinvestasi, yaitu namanya inflasi. Kenaikan harga secara keseluruhan, di mana itu karena keseluruhan ya, semua harga itu naik, sehingga daya beli uang yang kita miliki sekarang itu berkurang. Contoh aja dulu ya, kita bisa beli 1 liter bensin dengan uang 10.000, nah sekarang udah nggak cukup lagi gitu kan. Daya belinya berkurang nih uang 10.000 kita, padahal lembarannya sama. Nggak sama ya, sekarang kan udah ada uang barunya gitu. Tapi daya belinya berkurang, itu yang kita hindari. Gimana caranya uang yang kita miliki sekarang bisa membeli jumlah yang sama minimal gitu di masa yang akan datang itu gitu. Nah, itu yang perlu kita jaga, nilai uang kita atau daya beli kita. Lalu juga kita pasti pengen meningkatkan nilai kekayaan kita, terus lalu juga ada ketidakpastian nih di masa yang akan datang gitu ya. Kita nggak tentu, mungkin akan pandemi lagi, kita nggak akan tahu, mungkin ada krisis lain lagi ke depan, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi nih di masa yang akan datang. Jadi kita perlu namanya investasi. Dan tadi juga keinginan, kebutuhan pasti banyak Bapak Ibu, teman-teman. Itulah alasan kenapa. Jadi kalau misalnya ada yang belum tergerak nih hatinya untuk berinvestasi, udahlah YOLO gitu kan, you only live once gitu. Punya uang sekarang, berapa habiskan sekarang gitu. Kita nggak perlu mikirin masa depan lah. Nah, aduh semoga yang hari ini ikut nggak berpikiran seperti itu ya. Bolehlah kita menikmati hidup, tapi jangan sampai uang kita habis untuk itu saja. Pasti harus ada berapa persen yang kita sisihkan gitu. Mungkin ada juga yang di luar sana yang mungkin hampir menyisihkan 90 ataupun 50% uangnya untuk investasi juga ada. Tapi kalaupun kita belum sampai ke tahap yang bisa segitu, yang penting ada dulu deh gitu kan, nggak masalah. Yang penting punya daripada nggak sama sekali gitu. Nah, terus saya bilang, kita juga harus bisa membedakan investasi dan menabung, karena itu adalah hal yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman, "Iya Mbak, saya udah, investasi, taruh di bank." Kalau naruh di bank aja itu nggak investasi Bapak Ibu, teman-teman, karena uang kita nyimpan di bank itu nggak apa ya, nggak tetap, bahkan berkurang, bahkan nggak nambah gitu ya, malah berkurang. Kemarin kan sempat ada juga tuh viral gitu ya, ada yang marah-marah datang ke bank nih, dia nyimpan uang sekitar 3 juta ya, dengan harapan kan dia nyimpan di bank uangnya tetap ya aman, nggak berkurang, malah dicek kok berkurang gitu ya. Selama setahun kok malah jadi kurang banyak banget gitu, hampir 100.000 gitu misalnya.
usut punya usut ternyata itu biaya admin gitu kan, yang tiap bulan memang selalu pasti dipotong. Sehingga, kalau kita nabung, sebenarnya malah bukan menyimpan, malah berkurang gitu, karena kan ada biaya admin dan sebagainya tuh, gitu. Nah, sehingga tadi itu, kalau kita menabung biasanya hanya menyimpan. Nah, kalau investasi kita berharap uang yang kita miliki sekarang itu dapat keuntungan dari sana. Kita memperoleh keuntungan dari aset yang kita miliki, gitu ya. Ataupun dari semua pengeluaran yang kita keluarkan itu dapat keuntungan. Contoh nih, saya misalnya les memasak, karena ada harapannya nih kemampuan memasak saya bisa buat bikin catering ataupun buka toko dan sebagainya. Ada yang mungkin saya kuliah S2 dan sebagainya buat bekal nanti saya kerja. Pasti kan itu namanya investasi. Kita berharap dapat keuntungan dari sana. Gitu. Tapi balik lagi pasti ada resikonya. Nggak semua orang yang kursus masak bisa buka usaha, ya nggak sih? Mungkin nggak dapat keuntungan dari sana secara material gitu ya, keahliannya dapat tapi keuntungan secara materialnya nggak dapat, dan sebagainya. Itu juga dengan investasi uang di berbagai tempat juga sama sebenarnya seperti itu gitu ya, pasti ada resikonya. Dan salah satu tempatnya nih di pasar modal ya, kalau investasi kalau tujuannya dapat keuntungan. Nah, lalu mau investasi di mana sih Bapak Ibu pilihannya gitu ya, sebenarnya kita bisa investasi di mana aja. Ada 2 sebenarnya. Kita bisa investasi di, real, di aset real atau di aset finansial atau aset keuangan. Bapak Ibu bisa aset real itu kan bisa rumah gitu ya, bisa tanah, gitu kita bisa investasi di aset real. Bisnis. Namun, aset real itu juga punya kekurangan nih, walaupun kita bilang kan, "Oh, tanah itu selalu naik harganya tiap tahun," gitu kan. Bisnis juga di mana-mana orang-orang itu kaya ya kalau jadi pengusaha gitu kan dan sebagainya. Oke, betul, seperti itu. Cuman kalaupun kita punya bisnis yang sukses, kita punya tanah yang harganya tinggi, apakah mudah untuk dijual ketika harganya tinggi itu nih? Apakah mudah nih kita dijual ketika kita memang butuh uang gitu? Nah, saya punya cerita, kemarin pernah, saya ke Kebumen, edukasi gitu ya, waktu itu yang buka acara adalah wakil, Bupati Kebumen. Nah, wakil bupati ini, sebelum acara kan cerita-cerita nih, "Iya Mbak, saya tuh punya cerita kemarin, saya punya aset itu semuanya adalah dalam bentuk tanah dan rumah," gitu ya. Eee, saya punya beberapa lah gitu ya di berbagai tempat gitu. Salah satunya saya punya di pinggir jalan yang, bayangan saya ke depan saya mau buka pom bensin di sana gitu kan. Cuman karena saya mau nyalon, otomatis kan saya perlu untuk dijual nih tanahnya ini gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung bisa dijual harga mungkin 2 miliar atau 5 miliar gitu kan. Ya lumayan lah kan itu nutupin uang kampanye. Tapi ketika dia mau jual nih, ya tanah di pinggir jalan yang dia bilang udah per 5 miliar itu harga harga MJOP aja, saya harga 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 biasa, harga normal aja gitu ya, bukan harga harga normal nih. Kira-kira mudah apa susah sih sebenarnya jualnya gitu ya? Dia cerita, ya sangat susah, apalagi ketika itu semua orang tahu dia butuh uang gitu kan, semua orang tahu di daerah sana, oh ya nih yang punya tanah ini si Ibu A, dan Ibu A ini memang mau nyalon jadi, wakil bupati, ya berarti dia butuh uang gitu kan, BU. Sehingga semua orang, kalaupun tertarik beli, dia pasti akan nawar rendah, karena dia tahu yang butuh uang adalah yang mau jual ini gitu. Nah itu, sehingga itu salah satu kekurangannya nih, kalau kita punya aset sekian banyak nih yang walaupun harganya udah miliaran rupiah, tapi hanya dalam bentuk, aset tetap gitu atau tanah, rumah, atau bisnis. Setinggi-tingginya harganya gitu, kita belum tentu mudah menjualnya, gitu. Ketika aja kita butuh uang, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga Bapak Ibu, ya alangkah baiknya pasti punya aset-aset yang dalam bentuk finansial gitu ya. Kira-kira apa sih, contohnya gitu pun ataupun kita bisa investasi kemana aja untuk aset-aset keuangan. Nah, contohnya ini nih, ada saham, ada obligasi, ada deposito, ada tabungan,
ada reksadana gitu ya Bapak Ibu. Banyak sekali pilihan aset-aset keuangan di mana salah satu keuntungannya gitu adalah mudah untuk dicairkan, mudah dijual lagi nih. Kalau kita mau jual di harga normal, itu kita nggak ditawar murah gitu. Insya Allah pasti dijual di harga normal gitu kan. Saham misalnya pasti ngikutin harga pasar, emas juga ngikutin harga emas di hari itu gitu kan. Kita nggak perlu BU jual di bawah harga gitu dan sebagainya ya. Kita bisa jual di harga normal. Oke, seperti itu. Dan kalaupun kita jual, karena pasarnya besar ya, kalau tanah kan tadi kita jual di tanah kita punya di daerah mana, orang-orang daerah itu tahu gitu, tahu kita dan tahu kebutuhan. Kalau emas, saham dan sebagainya, kita nggak diketahui siapa yang jualan. Jadi kita orang-orang juga nggak akan berani nawar murah dan sebagainya, karena kan dia juga nggak tahu nih siapa yang jualan dan sebagainya, gitu ya. Ibaratnya nggak subjektif gitu ya, objektif terhadap apa yang dijual. Nah, lalu pertanyaannya, oke saya boleh deh kita investasi di aset-aset keuangan nih. Tadi udah tergerak karena apa? Karena mudah dicairkan. Jadi di samping saya punya aset tetap, saya punya aset keuangan ataupun aset finansial. Terus yang mana Mbak yang saya harus investasikan? Ada emas, saya ada saham, ada reksadana gitu ya, ada sukuk atau obligasi. Yang mana nih kira-kira cocok sama saya? Nah, kalau pertanyaannya yang mana, saya akan sarankan adalah tidak usah bertanya, beli aja semuanya gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya, ada modalnya, beli aja semuanya Bapak Ibu, kenapa enggak gitu kalau ada uangnya. Bahkan kalaupun nggak ada uangnya, ya mungkin cuma sejutaan gitu ya, mungkin atau 2 juta gitu. Itu pun masih bisa tetap beli semuanya, nggak semahal-mahal itu, nggak yang sampai mungkin HP Bapak Ibu lebih mahal gitu loh dibandingkan kalau mau beli ini semuanya gitu. Sehingga pasti bisa sebenarnya kalau mau beli semuanya dengan tadi ya mungkin nggak sebanyak itu apa ibaratnya jumlahnya tapi punya semuanya nih. Oh saham punya beberapa, ada mungkin satu lot gitu ya, atau mungkin sukuk ada kan minimal sekarang beli 1 juta gitu. Deposito ada yang minimal buka ada yang 2 juta gitu kan, kita bisa buka dan sebagainya itu juga. Sehingga kalaupun mau punya semuanya modalnya nggak gede-gede amat kok Bapak Ibu, nggak semahal HP Bapak Ibu lah saya yakin gitu ya, insya Allah gitu. Terus kalau ditanya lagi kenapa sih harus saham gitu, yang paling gampang ya karena dia memang secara historical menghasilkan return paling tinggi. Itu sih alasan utama orang-orang lain di luar sana juga kalau memilih saham karena dia secara historical menghasilkan return paling tinggi dibandingkan aset-aset yang lain. Oke, nah sekarang kalau punya saham itu punya apa? Gitu ya. Oke nih saham hasilnya return tinggi. Kita tergerak nih, oke saham. Terus saham itu sebenarnya kita punya apa sih? Kalau kita bilang, kalau sekarang kan Bapak Ibu nih kalau mau transaksi saham pakai aplikasi trading gitu ya, ataupun misalnya di laptop juga bisa. Itu kan kesannya ya kayak goib gitu ya Mbak ya, kita nggak trading gitu kan, nggak nyampe ke rumah juga, nggak kayak online shopping kan diantarin ke rumah barangnya dan sebagainya. Apakah saya hanya membeli angka-angka aja nih, apakah saya membeli barang-barang goib? Enggak ya Bapak Ibu ya, ketika memiliki saham atau membeli saham, itu Bapak Ibu memiliki kepemilikan dari suatu perusahaan. Saham itu adalah pengertiannya itu. Pemilikan ke perusahaan, kita bisa klaim penghasilannya dan kekayaan perusahaannya. Kalau ditanya akadnya apa nih ketika saya memiliki saham gitu ya, memiliki saham itu kita akadnya adalah syirkah, itu bekerja sama syirkah yang dibuktikan dengan kepemegangan saham tadi. Kalau ditanya ada fatwanya nggak Mbak? Ada hukum syariahnya nggak gitu? Karena saya nonton viral nih gitu kan, Ustadz A bilang saham itu nggak syariah Mbak, gitu kan haram dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kalau berkiblatnya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C kan terlalu banyak pendapat. Ini kita kalau di Indonesia itu pendapatnya satu kalau terkait keuangan, yaitu dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sudah ada fatwanya nih nomor 135 tahun 2020.
Oke, bisa dibaca ataupun bisa dicari di Google sendiri, ketemu pasti ya. Nah, salah satu ataupun berbagai manfaatnya ketika berinvestasi di pasar modal, khususnya tuh misalnya saham gitu ya. Pertama adalah keuntungan dari jual beli, itu capital gain. Samalah seperti aset-aset yang lain, Bapak Ibu beli emas, beli rumah gitu ya. Untungnya kalau dijual lagi. Nah, kalau nggak dijual lagi bisa dapat untung nggak? Ya kalau rumah, kalau kita sewain bisa gitu kan dapat untung. Tapi kalau rumahnya dianggurin aja ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Emas juga nih, kalau emasnya disimpan di brankas aja ya nggak dapat apa-apa gitu kan Bapak Ibu ya. Bedanya kalau saham, walaupun tidak dijual, itu masih bisa kita dapat keuntungan. Keren nggak tuh? Nggak dipapain nih, dia diamin aja gitu ya, disimpan di aplikasinya, dianggurin, dilupain pun, itu masih bisa dapat keuntungan, yaitu namanya dari dividen. Pembagian keuntungan perusahaan. Karena kan tadi kita, kepemilikan saham itu adalah kepemilikan perusahaan. Perusahaannya bergerak terus, dapat keuntungan, ya keuntungannya akan dibagikan. Ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun bahkan 4 kali ada juga. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mungkin, bertahun-tahun nggak pernah bagi-bagi juga ada, gitu ya, bagi-bagi dividen. Sehingga Bapak Ibu kalau memang niatannya untuk membeli saham nih misalnya untuk dapat dividen, ya Bapak Ibu harus cari mana sih perusahaan-perusahaan yang memang sering membagikan dividennya, gitu ya. Terus juga, nggak goibnya itu ya dari kita diundang, namanya rapat umum pemegang saham. Biasanya di Jakarta gitu ya, mayoritas diadakannya, Bapak Ibu bisa datang nih, bahwa kepemilikan Bapak Ibu di aplikasi trading ini bukan goib-goib semata gitu ya. Kita bisa ikut rapat umumnya, kita bisa ikut voting-nya kalau misalnya ada voting dan sebagainya. Tapi ya balik lagi, nilai suara Bapak Ibu itu hanya, sebatas saham yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau misalnya hanya punya beli sedikit, ya sedikit juga gitu kan daya voting-nya gitu di rapat, seperti itu. Nah, ini contoh beberapa saham yang Bapak Ibu bisa beli di pasar modal Indonesia. Pasti sudah sangat-sangat familiar dengan perusahaan ini, kita pakai produknya, ataupun ada Bapak Ibu yang juga jadi karyawan mungkin, ataupun mungkin ada juga yang hari ini masih mahasiswa pengen kerja mungkin di perusahaan-perusahaan ini. Nah, di sini di pasar modal, mindset kita jadi lebih luas gitu, bahwa kita bisa jadi pemilik dari perusahaan-perusahaan ini gitu kan. Kalau kemarin hanya bercita-cita gitu ya, pengen punya bisnis mie instan sendiri, pengen punya bank sendiri gitu ya, kayaknya modalnya ngumpulin banyak banget gitu kan kalau mau bikin sendiri dari awal. Nah, di pasar modal, Bapak Ibu, teman-teman cukup beli perusahaannya aja dengan, membeli sahamnya gitu di pasar modal. Itu udah bisa menjadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, balik lagi nih saya ingetin kalau ada yang kira-kira udah terinspirasi mau tanya apa, bisa langsung di kolom Q&A atau di komentar ya kalau di Facebook ya. Oke, nah sekarang mau beli sahamnya itu di mana sih? Mekanismenya beli di mana? Saya harus kemana nih kalau mau beli? Nah, pertama kita bisa belinya itu di pasar perdana ketika suatu perusahaan pertama kalinya menawarkan sahamnya ke masyarakat. Itu bisa di alamat tersebut ya, e-ipo.co.id. Itu ketika kita mengeluarkan uang nih, ketika membeli saham, ketika di pasar perdana, uangnya langsung masuk ke cash-nya perusahaan menjadi modal. Ya. Nah, kalau udah selesai, jadi pasar perdana itu ada jangka waktunya, misalnya 5 hari kah, 10 hari gitu ya. Kalau ternyata kita udah kelewatan nih hari tersebut, kita udah kelewat pasar perdana, lalu kita mau beli gimana nih? Kita belinya kemana? Belinya itu ke pasar sekunder. Ke pasar sekunder itu makanya transaksi antara investor satu dengan investor lainnya. Nah, perusahaannya tadi udah nggak ikut campur, udah nggak dapet uang apa-apa, gitu ya. Yang transaksi adalah investor-investornya aja. Ibaratnya perumahan nih ya, perumahan ini kalau baru dari developer tuh pasar perdana. Kalau pembangunan perumahannya udah selesai dan kita pengen masuk ke perumahan itu,
ya udah kita kan nggak bisa beli dari developer ya, karena udah selesai nih gitu kan. Kita bisa beli dari ya salah satu penghuni sana yang mau menjual rumahnya gitu. Sama lah seperti saham tuh modelnya seperti itu tuh kalau pasar sekunder, pasar perdana. Nah, yang pasar perdana sekunder inilah yang diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Seperti itu ya. Nah, ini semua lembaga, semua perusahaan yang terlibat di struktur pasar modal itu harus berizin dan diawasi oleh OJK. Sehingga Bapak Ibu kalau mau investasi, tawarin investasi gitu ya. Sebenarnya paling amannya adalah cek aja apakah dia punya lisensi dari OJK, apakah sudah punya izin dari OJK. Seperti itu. Kalau nggak ada, ya resiko ditanggung sendiri. Seperti itu. Ya, karena kan dia nggak ada yang mengawasi nih, selain kita gitu kan, yang sering mantau dan sebagainya. Tuh. Nah, selanjutnya bagaimana prinsip syariahnya? Mungkin tadi ada beberapa yang udah jadi investor, udah tahu nih konsep-konsep yang awal gitu kan. Yang syariahnya belum tahu. Nah, sekarang Bapak Ibu bertanya, terus syariahnya seperti apa nih kalau mau saya transaksi di pasar modal? Apakah sudah ada hukumnya gitu ya? Nah, sudah ada Bapak Ibu dari tahun 2011. Fatwa DSN MUI nomor 80 dari tahun 2011. Bahwa transaksi di pasar modal, di pasar sekunder tadi, yang jual beli antar investor, itu akannya adalah BAI atau jual beli. Tawar menawar, saya tawar menawar berkelanjutan. Jual beli itu di mana-mana boleh. Cuman jual beli apa dulu nih, gitu kan? Yang dipertanyakan jual beli itu boleh, tapi jual beli apa? Nah, pertama, kalau mau dianggap sesuai syariah, jual belinya hanya boleh yang saham syariah aja. Lalu tidak melakukan transaksi-transaksi yang dilarang. Lalu ada yang bertanya juga nih, biasanya gini, Mbak, kalau saya investasi saham. Saya itu day trading, jual beli pagi, jual sore, beli pagi, jual pagi gitu ya. Misalnya 10 menit kemudian dijual lagi gitu. Itu boleh nggak sih? Kan kita baru belinya tuh berapa menit atau berapa jam gitu. Saya baru sebentar gitu misalnya. Menurut fatwa ini itu boleh. Kenapa? Karena sudah memenuhi prinsip qaubatuqmi, sudah menjadi milik kita. Apapun yang menjadi milik kita ya udah boleh kita jual lagi. Haknya kan sudah beralih kepada kita nih sebagai pemilik. Mau kita mau cuma simpan berapa detik, berapa menit pun boleh banget dijual tuh kembali ke investor masing-masing. Begitu ya. Jadi bukan karena cepat ataupun itunya gitu dilarang tuh. Walaupun sebenarnya secara pembukuan kan baru terjadi itu T+2, tapi di fatwa ini sudah membolehkan kita tadi di trading, apa tadi intraday lah apa dan sebagainya gitu, itu boleh banget tuh. Nah, sehingga pasar modal syariah itu nggak berdiri sendiri nih, Bapak Ibu. Dia bukan ada Bursa Efek Indonesia Syariah, nggak. Bursa Efek Indonesia cuma satu. Sistemnya juga cuma satu. Nanti yang membedakan adalah apa tadi, saham yang ditransaksikan tadi, dan juga bagaimana mentransaksikannya. Itu aja sebenarnya. Kalau tempatnya itu nggak berbeda. Nah, lalu bagaimana sih saham syariah? Tadi kan hanya diperbolehkan beli saham yang syariah aja. Saham syariah itu yang seperti apa sih? Ada nggak sih, bertanya juga nih, yang benar-benar fully syariah gitu ya, no riba-riba dan sebagainya nih sahamnya sendiri. Kalau ditanya ada atau enggak, ada Bapak Ibu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan syariah nih, dia memang mendeklar gitu ya sebagai perusahaan yang akan menjalankan usahanya adalah sesuai dengan syariah. Yaitu adalah kalau sekarang yang udah ada Bapak Ibu bisa beli adalah perusahaan-perusahaan keuangan syariah. Contoh Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah gitu contohnya ya, Bank Aladin gitu. Nah, ini contoh-contoh perusahaan yang memang perusahaan dari syariah. Jadi ketika dia menawarkan sahamnya nih ke masyarakat, ya otomatis sahamnya saham syariah. Nah, tapi di lain hal ya,
kan banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana yang memang tidak mendeklar bahwa dia perusahaannya perusahaan syariah. Tapi dia produksinya misalnya barang halal, misalnya tadi produksi mie instan, produksi apa sabun gitu misalnya, atau produksi nambang misalnya, atau juga konstruksi gitu ya, banyak dong usahanya. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan nggak mendeklar dia akan berusahanya sesuai dengan syariah. Nah, itu di sini diseleksi. Pertama, tadi usahanya nggak bertentangan, dia bukan produksi barang haram. Nah, kalau dia punya utang berbasis bunga, itu masih ada batasan-batasannya, gitu ya, maksimal 45% dari asetnya. Kalau dia punya pendapatan non halal, maksimal adalah 10% dari pendapatannya. Nah, saham-saham yang masuk dari tadi sesuai dengan kriteria-kriteria ini, itu masuk ke dalam namanya daftar efek syariah. Yang disebut nanti saham syariah gitu ya. Nah, ini adalah per Desember kemarin ada 533 saham yang lolos seleksi dan termasuk tadi yang saya sebutin perusahaan-perusahaan yang dari aduh mohon maaf ya. Yang dari awal memang syariah, yaitu namanya kita sebut emiten syariah. Ada 533 dari 800-an saham yang ada di bursa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga perlu belajar kaidah syariah tentang imbal. Imbal hasil dan resiko. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah ini itu ada al-ghunmu bil ghurmi, yaitu resiko itu selalu akan menyertai ekspektasi kita akan keuntungan. Nah, yang pertama, biasanya resikonya ketika berinvestasi di pasar modal, yang paling buruk dulu deh ya, yang paling buruk itu adalah perusahaan kita bangkrut. Kan tadi kita beli saham tuh beli kepemilikan perusahaan. Maka yang paling buruk adalah investasi perusahaan kita bangkrut atau gagal bayar ini untuk yang tadi sukuk, obligasi karena dia ada jangka waktunya. Kalau saham itu tidak ada jangka waktunya Bapak Ibu. Selama perusahaannya masih ada ya kita bisa beli, bisa pegang sahamnya. Kalaupun udah untung beribu-ribu persen nih Mbak, masa nggak dijual? Ya terserah gitu ya, nggak mesti ada keharusan jual walaupun udah berapa persen dan sebagainya itu nggak ada. Itu balik ke Bapak Ibu sendiri ya keputusannya. Nah, yang paling sering itu resikonya adalah capital loss. Kita jual di bawah harga beli. Kenapa? Karena kalau kita lihat pergerakan harga saham itu fluktuatif. Selama 10 tahun sih kalau kita lihat trennya naik, tapi kan naiknya itu nggak mulus ya Bapak Ibu ya. Nggak tiap hari Senin naik gitu kan, kayak iklan-iklan properti, nggak seperti itu. Dia ada masa-masanya dia turun ketika memang ekonomi secara umum itu lagi turun gitu. Misalnya ini kayak kemarin, pandemi, pengumuman pandemi awal, langsung turun drastis. Tapi bagi yang waktu itu memanfaatkan momen gitu ya, beli di sini, wah sekarang udah sangat-sangat tinggi banget nih, gitu misalnya. Dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mindsetnya hanya investasi di pasar modal itu untuk jangka pendek, mungkin kita akan lebih banyak merasakan harganya turun aja gitu ya. Kalau kita memang ternyata masuknya di waktu yang nggak pas gitu. Karena kalau kita, tapi balik lagi kalau kita terlalu menunda-menunda terus masuknya, ya kita nggak tahu kapan waktu yang pas juga gitu kan ya. Nah sehingga itu. Sehingga mindsetnya memang kalau investasi di pasar modal, kalau bisa adalah untuk waktu jangka yang panjang. Karena kalau yang pendek mungkin kita lagi di masa-masa yang lagi krisis aja gitu pas masuknya dan kita malah jadi kapok
juga kapok nih gitu ya kan, nggak mau lagi, padahal habis itu mungkin udah kembali lagi harga sahamnya dan sebagainya, gitu. Nah ini mau mulai transaksi, mulai dari mana? Pertama buka rekening, nanti akan dikasih namanya 2 rekening, yaitu rekening efek untuk menyimpan saham, rekening dana nasabah atau RDN, itu untuk menyimpan dana yang untuk kita berinvestasi. Nanti kita bisa pakai online tradingnya dari CGCMB Sekuritas, udah syariah gitu. Nanti dibantu juga pakai syariah online tradingnya itu eh, hanya bisa beli saham syariah, nggak ada fasilitas margin trading atau limit trading, sehingga dia cash basis, Bapak Ibu store 1 juta, ya cuma bisa transaksi 1 juta. Kenapa begitu? Karena ini untuk menghindari riba. Karena kan kalau ada limit trading, kita telat bayar, kita kena bunga, ya kan? Nah, karena tadi fungsinya cash basis, sehingga kita ya udah nggak ada kesempatan nih untuk ngutang-ngutang, seperti itu. Nah, dilarang short selling ini bukan jual cepat intraday kita dia bukan ya. Short selling itu hal yang berbeda. Short selling itu Bapak Ibu belum beli tapi udah pasang jual. Gitu ya, udah order jual padahal belum beli. Nah, itu short selling. Lalu juga portofolio sahamnya terpisah. Kalau pakai ada saham-saham yang keluar dari syariah, kita dapat infonya dan sebagainya. Itu keunggulannya kalau pakai online trading yang syariah ya. Nah, ini mekanisme transaksinya, Bapak Ibu orderannya diteruskan ke bursa, nanti dari bursa sahamnya disimpan di KSEI. Nah, bagaimana saya tahu harus investasi di mana? Ya belajar fundamental, belajar analisa teknikal. Nanti setelah bisa menganalisa, ya cuma bisa istiqomah dan sabar gitu ya habis itu. Gitu. Nah, nih jadi investor cerdas 3P dari kita. Pertama banget nih, saya ingatin lagi. Pastikan memang menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi. Jangan sampai Bapak Ibu pakai uang pendidikan anak yang mau dibayar besok, atau uang SPP, atau uang dapur, uang bayar listrik gitu misalnya ya. Pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat, jangan sampai menggunakan uang-uang seperti itu. Ya pakailah uang yang memang kita alokasikan untuk investasi, bukan dari utang juga. Sehingga kalaupun tadi ya, kalau kita ternyata masuk di waktu yang tidak tepat, dan harga saham yang kita miliki turun, kita nggak harus force sell, ibaratnya kita nggak perlu menjual terpaksa. Kenapa? Ya karena kita masih punya uang untuk hal yang lain gitu. Itu adalah memang untuk kita persiapkan untuk investasi. Yang memang kita udah mindsetnya ya, kalaupun 3 tahun lagi dia baru balik gitu kan, ya nggak masalah. Toh saya juga 3 tahun ke depan nggak butuh uang itu, belum. Saya masih punya uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah itu yang paling penting. Punya tujuan juga, udah paham risiko masing-masing seperti apa, paham alatnya, online trading-nya seperti apa, pastikan kita transfer ke rekening yang tepat, rekening atas nama pribadi kita masing-masing. Lalu taruhlah di berbagai saham, di berbagai sektor, misalnya jadi ketika ada satu sektor yang lagi turun, kita masih punya saham-saham lain yang di sektor yang masih lebih bagus, dan sebagainya. Dan jangan lupa juga dipantau terus gitu, karena kan pasar modal itu dinamis, dan yang paling penting di pasar modal itu adalah informasi. Jadi siapa yang tahu informasi duluan biasanya bisa memanfaatkan informasi itu gitu ya, untuk memilih nih, oh saham mana yang kira-kira bagus dan sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Sutrisna. Silakan bisa langsung di sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan di kolom Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oci atas sharingnya di apa namanya. Baik, bagi sobat Genpes atau Bapak Ibu yang pengen mau bertanya, silakan lakukan pertanyaan di kolom Q&A, dan bagi mungkin yang nonton di Facebook juga silakan komen saja, ajukan pertanyaan di kolom komen. Nah, sebelum sambil nunggu apa namanya para pertanyaan nih Mbak Oci, memang ya kita
investasi apa ya, di pasar modal itu memang kita tahulah instrumennya itu banyak ya, nggak hanya di apa namanya, saham syariah gitu ya. Memang di sesi kali ini kita spesifik ngomongin tentang satu instrumen yaitu saham syariah. Ya memang mungkin ini sebagian orang ya masih awam lah tentang saham syariah ini. Mungkin istilah saham juga mungkin nggak semua orang juga familiar gitu ya. Nah tadi juga memang dijelaskan ya sebetulnya saham itu ya kepemilikan gitu ya. Nah sebetulnya kalau dari fatwa itu mengenai saham ini ya kita sebetulnya acuannya ke fatwa apa aja ya ataupun ada berapa sih fatwa gitu yang Mbak Uci? Karena memang orang tuh biasanya awam, itu hanya berpatokan, pokoknya kalau udah ada fatwanya ya sudah, saya anggap halal lah gitu ya. Saya baru, berani investasi gitu kan. Tapi kalau belum ada fatwanya, kadang saya nggak berani gitu kan. Nah, kira-kira fatwa yang memang berhubungan dengan, saham syariah ini tuh sebetulnya, ada atau enggak gitu Mbak Oci? Atau ada berapa gitu kalau memang, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ya, Majelis Ulama Indonesia kita. Oke, kalau fatwa ya, nah dari DSN MUI itu sebenarnya terkait fatwa, terkait pasar modal secara umum itu sudah ada 25 fatwa. Nah, kalau untuk saham sendiri secara khusus itu sudah ada tadi nomor di awal 135, nomor 135 tahun 2020 ya. Itu khusus tentang saham. Nah, kalau terkait transaksinya, nah itu udah ada tadi juga nomor 80 tahun 2011. Jadi yang penting tuh itu dua fatwa itu sebenarnya kalau terkait saham. Kalau sisanya yang lain ada yang terkait tadi reksadana, ada juga terkait sukuk, itu juga udah ada fatwanya. Gampang dicari aja fatwa sukuk, fatwa saham. Nanti pasti ada nih kalau di Google ada ketemu pasti. Oke, jadi sudah ada fatwanya ya, yang minimal yang 2 tadi ya Mbak Oci ya, yang Betul. kita sebagai investor retail gitu ya, jadi pegangan kita, ya mungkin diperbolehkannya transaksi atau investasi di saham saya itu ya 2 fatwa itu ya, yang menjadi rujukan gitu Betul. ya. Karena memang di fatwa yang tadi, yang 135 itu ya, mengenai sahamnya itu sendiri, mungkin Bapak Ibu juga bisa, apa namanya, bisa melihat di fatwa itu kira-kira dalilnya apa sih diperbolehkannya atau kaidah fikihnya apa tuh gitu ya diperbolehkan. Mungkin ngebahas di primary market kayak tadi juga ya mungkin ada dibahas juga di fatwa tersebut secondary marketnya. Bahkan nanti ketika mekanisme dagangnya juga diatur gitu ya, aturan mainnya itu ngikut aturan main yang memang tercantum di fatwa nomor 80 tadi ya mengenai mekanisme perdagangan. Baik, di sini ada yang ngechat kayaknya ada pertanyaan nih Mbak Oci. Nah, pertanyaannya saya sebutkan ya Mbak Oci ya. Ya. Bagaimana jika saham yang sudah kita beli setelah beberapa waktu lama keluar dari indeks saham syariah? Kalau dijual setelah keluar nih, misalkan hukumnya bagaimana? Atau baiknya diteruskan atau dijual semua? Baik, silakan Mbak Oci. Nah, sebenarnya nggak ada peraturan terkait ini secara eksplisit untuk investor retail. Cuman di SOTS sendiri itu kita ada aturannya sebenarnya. Setelah, mohon maaf ya. Nah, setelah misalnya biasanya kan ada itu di bulan Mei ya. Misalnya ada keluar daftar baru di bulan Mei, efektif di tanggal 1 Juni. Nah, di 1 Juni itu ternyata ada portofolio kita yang keluar. Nah, itu kita diberikan waktu 10 hari kerja untuk jual di SOTS. Biasanya seperti itu, untuk jual. Tapi apakah harus menjual di 10 hari itu? Tidak ada keharusan sebenarnya. Kalau misalnya kita mau jual gimana Mbak hukumnya di dalam 10 hari itu boleh silakan kalau untung ya udah alhamdulillah gitu ya. Kalau memang mau dijual rugi, nah ternyata ada juga yang gini, Mbak, tapi 10 hari itu saya rugi nih gitu kan, saya harganya di bawah harga beli, terus gimana dong kalau saya mau keep aja biar biar nggak rugi gitu misalnya. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ntar ya. Aduh. Baik, mungkin Mbak Oci sedang ada ini ya,
apa namanya. Oke, silakan Mbak Ya, Oci. udah baik ya. Mohon maaf nih lagi sakit soalnya. Nah, kalau tadi saya mau keep nih di lewat 10 hari. Terus gimana, boleh nggak? Itu kan mungkin ya tanya. Pertama, kalau udah lewat 10 hari dan ternyata pas kita jual itu adalah untung, ya berarti kan kita keuntungan dari menjual saham yang sudah tidak syariah lagi. Nah, itu kalau ya keuntungannya disarankan untuk dialihkan gitu, untuk jadi dana sosial gitu, disumbangkan kemana gitu, misalnya itu keuntungannya aja ya. Kalau rugi ya udah rugi aja gitu. Jadi bisa milih itu. Sehingga kalau misalnya kita untung tapi dijualnya masih dalam 10 hari tadi, 10 hari setelah ada daftar yang baru, nah itu kita bisalah kita klaim gitu kan keuntungan kita. Nah, tapi kalau udah di luar 10 hari dan kita jual dan kita untung, nah itu yang kalau bisa keuntungannya ya kita sumbangkan atau kita dana sosialkan seperti itu. Nah, itu ngikut mana sih aturan seperti itu ngikut ke peraturannya untuk reksadana syariah. Karena kalau reksadana udah ada peraturan dari DSN MUI untuk manajer investasi yang syariah. Tapi kalau investor retail nggak ada. Sehingga itu ya kita bisa, walaupun belum tertulis gitu kan hukumnya dan sebagainya, kita bisa mengadopsi hukum itu untuk kita seperti itu ya. Terus kalau misalnya saya pengen istiqomah, ya udah kalau pengen istiqomah mah keluar jual gitu ya dan sebagainya. Kalau bisa dijual semua, apakah terus dijual semuanya nggak ya? Kalau mau sih dijual semuanya. Cuman kalau tadi kalau misalnya masih rugi gimana ya? Mungkin setidak-tidaknya nunggu break even point gitu ya, BEP. Nah itu dipersilahkan. Baik, oke. Cukup menjawab ya dari pertanyaan Ibu Syifa Devi. Ya, jadi memang ini belum ada aturan baku ya Mbak Uci ya, ataupun aturan yang memang secara eksplisit mengatur perihal ini. Cuma memang ada imbauan kita sebagai sekuritas yang mengembangkan produk syariah ini atau SOTS itu ya memang kita juga mengikuti aturan yang dibuat oleh Bursa Efek gitu ya. Maksudnya itu kita ada mengacu kepada POJK, sebetulnya ini POJK tentang khusus buat MI sebetulnya untuk proses ini apa namanya ketika saham keluar dari daftar efek syariah. Dan kita pun dari sekuritas itu memperlakukan hal yang sama untuk perlakuan jika ada saham yang keluar dari daftar efek syariah. Kita kasih waktu 10 hari gitu ya, kita informasikan ke para investor, existing investor syariah, bahwasanya sahamnya keluar gitu ya, dan segera untuk dijual gitu. Kita memang kasih waktunya juga sama seperti para manajer investasi yang mengelola portofolio produk syariah atau saham syariah. Nah, memang di kita juga ada opsi juga bagi yang memang kan mungkin informasinya ada yang ketinggalan gitu ya, ketinggalan tiba-tiba saya tahunya baru 2 bulan setelah itu gitu ya, kan ada aja yang gitu. Walaupun kita udah informasiin via email gitu ya. Itu ya kita ada opsi juga untuk nanti Bapak Ibu bisa jual tapi tidak melalui sistem SOTS gitu ya. Karena memang aturannya tidak boleh ada transaksi jual ataupun beli di sistem SOTS. Sistem online trading saham syariah yang kita sebutnya iTrade. Nah, itu tidak boleh ada transaksi di situ. Maka Bapak Ibu mungkin transaksinya bisa order ke dealer kami atau langsung ke tim dealing kami di CGSMB Sekuritas untuk melakukan instruksi penjualan. Ya, jadi kalaupun memang biasanya juga kalau mau di cleansing juga boleh. Misalkan saya posisinya lagi untung nih tapi keluar nih ya mau nggak mau saya jual. Jadi cleansing aja hasil keuntungan yang didapat di cleansing. Cleansing tuh kayak dibersihkan lah gitu. Dibersihkan ya udah kan keuntungannya buat sosial atau apa gitu ya. Itu nanti kembalikan kepada investornya. Karena kalau di MI sendiri atau di manajer investasi biasanya itu ada cleansing itu. Jadi kalau dana-dana yang kebetulan kadang MI juga kan ngejualnya juga lewat dari 10 hari. Mereka juga ada cleansing juga nanti dana-dana yang memang kita jualannya tuh telat-telat gitu ya. Ya itu mereka juga ada melakukan pembersihan itu. Ya mungkin investor retail juga bisa melakukan praktekan hal yang sama. Misalkan saya kelewat berapa hari, kelewat berapa bulan gitu ya. Itu bisa melakukan cleansing nantinya. Baik, di sini tidak ada pertanyaan lagi Mbak Oci. Peserta mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Oci mudah-mudahan paham ya. Karena saya lihat di sini belum ada yang bertanya lagi dan di Facebook juga tidak ada yang bertanya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ya mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Mbak Oci bisa dipahami
Dan mungkin nanti setelah ini kita ada sesi kedua, yaitu dengan saya. Nah, mungkin Mbak Oci sebelum penutup bisa ada mungkin closing statement-nya mungkin untuk para peserta Sobat Genpes di CGSMB Scopes Indonesia. Ya, mungkin kalau dari saya, penutupnya adalah tidak ada waktu yang tepat untuk investasi, mungkin yang tepat adalah 10 tahun yang lalu, atau mungkin waktu 2020 kemarin gitu ya. Jadi kalau menunggu waktu yang tepat itu, kita nggak akan dapat, ya mulai aja sekarang, mulai investasi sekarang, eh, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, kita mulai sekarang dengan dana yang seadanya pun nggak masalah, dengan modal belajar, dan jangan lupa juga tetap sesuai dengan syariah istiqomah, karena insya Allah kita juga tenang nanti mempertanggungjawabkan investasi kita di akhirat nanti. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Oci atas sharing dan waktunya di kami di Sobat Genpes dari CGSMB Scopes Indonesia. Mudah-mudahan Mbak Oci sehat selalu dan puasanya lancar ya Mbak Oci. Baik, mungkin kalau Mbak Oci ada kegiatan yang lain, boleh mungkin bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih banyak Mbak Oci. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sesi kedua ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem online trading saham syariah, yang mana ini adalah suatu platform yang bisa membantu para investor untuk berinvestasi di pasar modal syariah khususnya. Saya izin share dulu. Baik, di sesi kedua ini bersama saya, Sutur Samijaya dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, di sesi kedua ini kami akan coba menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai sistem online trading saham syariah atau kita kenal dengan istilah iTrade syariah, yang mana memang ini merupakan platform yang bisa digunakan oleh para investor syariah, khususnya berinvestasi ataupun jual beli saham syariah. Sedikit sebelum membahas mengenai SOTS, ini saya mau cerita sedikit tentang milestone dari SOTS ini. Jadi memang di semenjak bursa itu menerapkan perdagangan jarak jauh itu remote trading itu ya di tahun 2002, itu memang beberapa sekuritas sudah mulai mengembangkan sistem online trading, ya mungkin masih berbasis konvensional. Nah, awal ketika mulai beberapa sekuritas mengembangkan SOTS atau sistem online trading saham syariah itu dari mulai 2011, ya sejak dikeluarkannya fatwa, ya ada fatwa nomor 80 tahun 2011 yang mana fatwa ini yang menjadi rujukan kami para pelaku atau perusahaan sekuritas mengembangkan produk SOTS ini. Ya, karena dulu juga kita sebagai pelaku atau selaku sekuritas itu masih ragu juga ini transaksi di pasar modal syariah ini benar nggak transaksi jual belinya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, di tahun 2011 itu muncul fatwa nomor 80. Yang ini yang membuat kita semakin yakin bahwasanya mekanisme perdagangan yang ada di bursa itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga di tahun 2011 itu dikeluarkan indeks, ya indeks saham syariah Indonesia, yang mana di dalamnya ini banyak perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten syariah yang listing. Sebelumnya memang tidak semua, nggak begitu banyak lah saham-saham syariah di bursa, yang mana mungkin kalau kita lihat saham-saham yang liquid itu sangat terbatas sekali, ada 30 saham syariah yang liquid atau yang bagus-bagusnya gitu. Jadi nilainya tuh sedikit sekali, sangat kecil sekali kuantitinya. Nah, dengan dikeluarkannya indeks ISSI ini, saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah itu semakin banyak. Nah, di situ juga kita ataupun para investor ya itu lebih variatif, pilihannya semakin banyak. Ya, jadi dari yang dulu mungkin
transaksinya di instrumen di saham yang itu aja gitu ya. Nah, di 2011 itu sudah mulai bermunculan emiten-emiten lain yang mungkin secara bisnisnya beragam gitu ya. Jadi kita bisa investasi di beberapa emiten syariah. Nah, dan juga di 2011 memang ini adalah banyak beberapa sekuritas yang mengembangkan sistem online trading saham syariah. Bahkan memang sampai saat ini itu banyak sekali pengembangan produk lainnya gitu ya di SOTS ini, seperti sekarang kita kenal ada filantropi gitu ya, ada filantropi di pasar modal syariah, ada wakaf saham, ada infak saham, ada zakat saham gitu ya, itu juga merupakan bagian dari turunan produk SOTS-nya. Nah, ini sejarah sekilas tentang SOTS yang mana memang kita dari CGS pun ikut andil dan berkontribusi dalam mengembangkan sistem online trading saham syariah ini. Nah, 4 fatwa ini yang menjadi rujukan kami ya, menjadi pegangan kami dalam mengembangkan sistem online trading saham syariah. Yang pertama memang di fatwa nomor 135 tahun 2020 yang mana di sini ngebahas mengenai sahamnya itu sendiri. Ya, di sana dibahas mengenai saham preference, ya saham common stock kayak gitu ya, dan mungkin beberapa kriteria gitu. Itu dibahas di saham-saham di fatwa nomor 135. Dan di fatwa nomor 80 ini juga membahas mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ya, di sini juga sebetulnya dibahas juga mengenai kriteria secara karakteristik saham syariah gitu ya, dan mungkin penerapan prinsip syariahnya itu dibahas di fatwa nomor 40 ini. Dan di fatwa nomor 80 ini yang membahas mengenai mekanisme perdagangannya. Jadi di secondary marketnya dibahas mengenai akad-akadnya, bahkan nggak hanya akad antara investor dengan investor, tapi akad antara investor dengan sekuritas, sekuritas dengan dengan bursa efek, itu dibahas semua akadnya di sana. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download 4 fatwa ini, yang mana memang ini menjadi pegangan kita khususnya berinvestasi di saham syariah melalui sistem online trading saham syariah. Terus di fatwa 138 ini juga membahas mengenai proses mekanisme clearingnya atau penyelesaian penjaminan penyelesaian transaksi efek. Jadi ini secara administrasi di belakangnya itu juga kita di review sama DSN MUI dan dinyatakan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari depan ya sampai belakang itu sudah comply semuanya. Jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi Bapak Ibu sebagai investor yang awam gitu ya, itu sudah nggak khawatir lagi untuk berinvestasi atau untuk mulai investasi di saham syariah khususnya. Nah, mekanisme perdagangan di bursa, jadi ini secondary market ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau jadi investor gitu ya, atau mungkin yang baru jadi investor, kan kita tahu banyak perusahaan TBK yang sudah listing puluhan tahun lalu gitu ya, ataupun yang udah berapa tahun yang lalu gitu ya, atau baru beberapa bulan yang lalu gitu ya, yang mana kita ketinggalan gitu. Dan nanti Bapak Ibu yang baru join ataupun jadi investor di pasar modal, khususnya investor syariah, itu nanti bisa dipertemukan nanti di pasar kedua atau di pasar bursa lah, atau secondary market gitu ya. Nah, di sini akan nanti dipertemukan Bapak Ibu, transaksinya nanti tidak perlu ketemu tatap muka gitu ya. Jadi cukup di tempatnya masing-masing karena sekarang sudah saham juga ada scriptless ya, gitu ya, udah dielektronikan gitu ya. Jadi udah nggak ada script untuk karkat lagi. Jadi nanti mekanismenya Bapak Ibu cukup nanti tawar-menawarnya ya itu melalui platform. Ya, platformnya itu nanti Bapak Ibu bisa akses mungkin di nanti transaksinya gitu ya, bisa akses ke bursanya melalui handphone gitu ya, ataupun melalui laptop atau PC gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika jadi investor pasti nanti akan memiliki user ataupun password ataupun PIN untuk akses ke bursa untuk melakukan transaksi jual beli sahamnya. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin di sini yang calon investor bisa install juga silakan, walaupun nanti sambil jalan nanti buka akunnya gitu ya. Itu bisa install di iOS ataupun di Android gitu ya, di handphone yang lebih mudah gitu ya, biar nanti kita bisa sambil jalan, sambil ke mana-mana gitu kita bisa lihat ataupun transaksi jual beli saham.
itu silahkan diinstal saja gitu ya, iTrade Syariah ya. Jadi search iTrade Syariah, nanti Bapak Ibu install aja gitu ya. Karena transaksi di bursanya sekarang sudah online seperti ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu transaksi seperti di e-commerce pada umumnya, cuma produk yang ditransaksikan di sini adalah emiten-emiten syariah atau perusahaan-perusahaan syariah. Nah, ini apa namanya, sedikit tampilan lah. Mungkin nanti Bapak Ibu juga kita akan adakan kelas khusus juga untuk bagi yang memang udah jadi investor di CGS-CIMB. Itu nanti kita ada kelas khusus juga untuk membahas ataupun pelajari tentang iTrade Syariah. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang ini kebetulan marketnya masih jalan ya, jadi kita bisa lihat perdagangan di bursa. Nah, ini tampilan versi webnya kami, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau jadi investor pasti akan memiliki user dan juga password. Nah, password ini nanti Bapak Ibu masukkan dulu ya password yang nanti Bapak Ibu terima dari CGS dan nanti bisa dirubah juga. Nah, ini tampilan secondary market ya atau regular market gitu ya, pasar kedua gitu yang mana kita sebagai investor yang baru-baru gitu ya, yang baru jadi investor di tahun ini gitu ya, pengen beli saham yang sudah TBK lama gitu ya atau ada listing lama di bursa, itu nanti bisa akses ke bursa melalui platform iTrade Syariah ini. Jadi kita bisa pantau, bisa lihat ya harga-harga saham gitu ya ataupun perusahaan-perusahaan yang memang mau kita beli gitu ya. Ya, di sini contoh misalnya ada saham, saya tampilkan di sini ada saham-saham bank syariah ini ya. Ini kebetulan ada ada 3 bank syariah dan satu ada asuransi syariah ya di sini saya tampilkan. Ini harganya kita bisa melihat gitu ya. Nah, ini sekilas hanya nanti Bapak Ibu juga kalau sudah jadi investor pasti akan memiliki ini ataupun bisa akses ke bursa melalui platform ini gitu ya. Ini yang bergerak-bergerak ini adalah running trade yang mana Bapak Ibu bisa lihat transaksi yang sedang ramai diperdagangkan di bursa itu saham apa saja gitu ya, nanti akan muncul di sini record menitnya ya, detiknya gitu ya, kelihatan di sini. Siapa yang beli, siapa yang jual gitu ya. Oke. Oke, kita balik lagi ke materi. Jadi sebelum ke Bapak Ibu bisa akses ke Bursa Efek Indonesia gitu ya melalui platform iTrade, ya pastikan Bapak Ibu udah jadi investor ya. Jadi investor dulu gitu ya melalui CGS-CIMB dan mungkin ini sedikit informasi persyaratan jika Bapak Ibu menjadi investor di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Persyaratannya Bapak Ibu cukup melampirkan KTP, ya NPWP dan cover buku tabungan. Ya, ini nanti persyaratan 3 ini Bapak Ibu bisa membuka akun saham syariahnya gitu ya. Prosesnya juga enggak begitu lama, sangat cepat 1 hari jadi, ya pastikan bikinnya di pagi hari ya, jangan di siang hari atau di sore hari. Nanti semua user, PIN, password semuanya akan sudah selesai dibuatkan oleh IGSN. Ya, dengan syarat tidak ada kendala ataupun kekurangan data dari Bapak Ibu. Ya. Oke, nah ini sedikit aturan fatwa yang mana kita di produk kita itu harus ada ini dan memang ini yang direview dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi di sistem atau di platform kami ini di iTrade Syariah ini hanya bisa beli saham syariah saja. Jadi kita tidak bisa beli saham-saham non syariah. Ya, misalkan contoh saya beli saham kita langsung simulasikan ya, mumpung marketnya sedang buka. Jadi misalkan kita coba kita kembali ke platform. Nah, misalkan di sini saya mau beli saham, saya misalkan karena saya nggak tahu, misalkan saya baru jadi investor gitu ya di bulan ini, saya nggak tahu nih mau beli saham orang tua saya. Gitu. Nah, orang tua saya misalkan kerja di Bank Mandiri misalkan gitu ya. Saya mau beli saham
perusahaan orang tua saya. Nah, ini memungkinkan dengan adanya pasar modal. Jadi kita bisa beli perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan orang tua kita gitu ya. Kebetulan orang tua saya misalkan jadi Bank Mandiri dan perusahaannya udah TBK, ya, saya mau beli misalkan. Saya input di sini kodenya gitu ya. Ini kode. Jadi di bursa itu nanti perusahaan-perusahaan itu ada singkatan kode-kode, dibuat kode gitu ya. Untuk mempermudah para investor. Nah, dan mungkin dari 500 sekian gitu ya, 500 something perusahaan syariah itu nanti mungkin Bapak Ibu nggak perlu dihafalin juga. Ya nanti setiap kalau memang sudah terbiasa beli saham A gitu ya, nanti juga akan hafal sendiri kodenya. Nah, ini coba akan saya simulasikan ini comply atau tidak sistem ini atau platform ini ya dengan fatwa DSN MUI. Jadi misalnya saya mau beli satu lot gitu ya, satu lot harganya saat ini Bank Mandiri itu di 5.075 gitu ya. Ini lagi tawar-menawar, ada bid dan offer gitu ya. Nanti saya juga jelaskan sedikit bid offer ini. Saya misalkan saya nggak tahu nih perusahaan ini tuh perusahaan syariah atau enggak gitu ya misalkan karena saya baru investor pemula lah gitu. Saya input misalkan namanya satu lot gitu ya. Sorry jangan Bank Mandiri lah misalkan yang karena kita lihat di sini dananya cuma ada 400 ribuan, 396.000. Jadi dananya kurang ya. Oke, kita cari bank yang lain atau bank daerah lah ya. Nah, Bank BJB ya, Bank BJB. Ini sektor perbankan juga, tapi yang konvensional ya. Kita coba, saya nggak tahu nih sahamnya apakah syariah atau tidak. Anggaplah seperti itu ya. Saya mau beli perusahaan orang tua saya gitu. Setelah, nah akan muncul seperti ini, ada pop up muncul, saya nggak bisa nih beli saham ini, gitu ya, karena di fatwa nomor 40 ini tidak sesuai dengan kriteria saham syariah gitu ya. Yang mana kemungkinannya kenapa saya nggak bisa beli saham ini? Ya, kemungkinan cuma 3. Core bisnisnya yang mungkin nggak halal, gitu ya, atau pendapatan non halalnya yang memang melebihi dari standar yang DSN ditetapkan, yaitu 10% maksimum, atau juga mungkin hutangnya, hutang berbasis bunga ya terhadap hutang asetnya itu melebihi dari standar yang ditetapkan oleh DSN UI yaitu 45%. Jadi kemungkinannya 3 itu kenapa saya nggak bisa beli saham BJBR ini atau Bank BJB ini, gitu ya. Nah ini contoh investor jika memiliki ataupun sudah terdaftar sebagai investor syariah itu di platform ini tidak akan bisa beli saham konvensional, gitu ya. Terus yang berikutnya itu larangan membeli saham yang melebihi dana. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan contoh di sini dananya misalkan ada 1 juta gitu ya, saya mau beli saham Telkom gitu ya. Saham Telkom harga 4.000 ataupun harganya berapa gitu lah. Anggaplah saya beli Telkom 10 lot gitu harganya misalkan 1.100.000. Ya, sedangkan uang saya cuma ada 1 juta. Nah, kita itu nggak khususnya investor syariah itu nggak bisa mengajukan fasilitas limit trading atau limit pinjaman ke sekuritas. Ya, jadi kalau yang konvensional, ini kita cerita yang konvensional. Nah, investor konvensional ketika dia beli saham dananya kurang itu bisa mendapat fasilitas limit dari sekuritas. Ya, jadi hari itu pun si investor konvensional bisa beli saham Telkom 10 lot walaupun uangnya kurang. Gitu ya. Nah, tapi menurut fatwa di fasilitas limit itu ada mengandung unsur interest atau bunga atau riba gitu ya. Yang mana memang ini dilarang gitu ya dalam muamalah dalam Islam gitu ya. Maka fasilitas itu ditiadakan atau dihilangkan. Ya, harus dihilangkan.
Jadi ketika kita mau beli saham Telkom 10 lot, yang 1.100.000 gitu ya, uang kita cuma 100, ya lotnya dikurangin. Ya, mau nggak mau kita lotnya dikurangin. Jadi kita nggak bisa beli 10 lot di hari itu. Ya kita cancel ordernya gitu ya, ataupun dirubah ordernya, ya belinya mungkin 5 lot. Ya, kalau kita coba di sini contoh simulasikan gitu ya. Kalau misalkan kayak kita tadi beli saham Telkom gitu ya. Oke, dana saya kan kurang lebih ada 396 ribuan ya dananya bersisa. Nah, saya lihat harga Telkom tuh per lembar 4.220. Misalnya saya beli 2 lot gitu ya. Saya beli 2 lot. Secara nilai secara nilai rupiah itu kan totalnya 846 ribuan. Oke, melebihi dari dana yang ada di cash saya gitu ya, di portofolio saya. Nah, kalau yang investor konvensional bisa beli hari ini juga. Misalnya gitu ya, ada fasilitas pinjaman dari sekuritasnya. Ya, atau dari CGS gitu ya, ada fasilitas pinjaman. Saya bisa beli 2 lot saham Telkom walaupun uang saya kurang, ya. Tapi kalau yang syariah, ini ketika kita misalkan paksa beli gitu ya, dengan dana yang memang kurang gitu ya, dengan berharap mengajukan fasilitas limit, dapat limit pinjaman dari sekuritas atau dari CGS CIMB, ya maka kita walaupun kita paksa beli gitu ya, ketika kita paksa beli pun ya pasti akan muncul pop up seperti ini tuh. Ya kan ada pop up seperti larangan jual beli, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ahalallah bai wa harrama riba. Jadi dilarang transaksi ini, fasilitas ini karena mengandung unsur riba, karena yang namanya riba atau interest atau bunga itu termasuk riba yang larangannya sangat keras sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebagai investor yang syariah, ya kita harus kurangin lotnya. Ya, jadi kita mungkin belinya 1 lot gitu misalnya. Ya, 1 lot pun mungkin di sini nilainya masih kurang juga gitu ya, nggak cukup gitu ya. Oke. Jadi itu yang kedua, harus sesuai dengan dana yang tersedia di portofolio atau di cash kita. Lalu berikutnya, ini menurut fatwa juga di fatwa DSN MUI gitu ya, dilarang transaksi ataupun fasilitas short selling. Ya, jadi nggak bisa investor yang syariah itu mengajukan fasilitas short selling atau pinjam saham ke CGS CIMB misalkan untuk untuk dia jual gitu. Ya, untuk dia jual yang mana nanti dia punya kewajiban untuk mengembalikan lagi ke CGS CIMB. Nah, fasilitas short selling ini ya, ini menurut fatwa ini diharamkan ya. Jadi praktek seperti ini tuh zaman dulu juga zaman sahabat itu sudah ada, cuma dilarang ya. Dulu mungkin namanya itu bai ma'dum ya. Jadi transaksi yang mana dia itu menjual barang yang bukan milik dia gitu ya. Nah, di saham pun sama ada praktek atau fasilitas ini. Tuh, tapi ya lagi-lagi ya untuk investor yang syariah itu tidak bisa menggunakan fasilitas ini ya. Kalau yang konvensional ya bisa, balik lagi ya, kalau konvensional itu bisa menggunakan fasilitas ini. Oke, tapi kalau investor syariah itu tidak bisa. Ya, walaupun misalkan mengajukan pasti tetap ketika transaksi itu akan muncul seperti ini. Jadi ada alert gitu ya, ada pop up seperti ini muncul gitu ya. Bahwasanya Anda tidak bisa menjual Telkom karena di portofolio Anda nggak ada Telkom. Gitu ya. Karena di portofolio atau di nilai di kepemilikan saya itu nggak ada saham si Telkomnya. Gitu. Maupun mau ngajuin itu tetap ketika ini juga dia di order gitu kita tidak akan bisa melakukan short selling ini. Gitu. Jadi ini transaksi ini di fatwa dilarang, maka kita tiadakan fasilitas ini ataupun praktek short selling ini. Nah, karena dia sesuai ataupun dikiaskan dengan bai' ma'dum gitu ya. Ini dalam hadis larangannya la tabi' ma laysa indak gitu ya.
Kamu tidak boleh jual barang yang bukan milik kamu sempurna gitu ya. Memang fasilitas ini tuh agak sedikit merugikan juga sebetulnya. Ya ini para spekulan lah biasanya yang melakukan ini, yang mana kita sebagai investor syariah gitu ya, investor syariah gitu ya, itu harus menghindari fasilitas-fasilitas ini gitu ya. Dan insya Allah di sistem kami pun di CSOTS itu sudah, karena kita ngacunya ke fatwa DSN MUI, ya kita sudah tiadakan juga fasilitas ini. Nah, ini yang terjadi di secondary market, mekanisme tawar-menawarnya gitu ya. Jadi kayak yang tadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini proses tawar-menawar gitu ya. Di sini ada bid offer ya. Jadi kalau kita melihat di sini contoh misalkan saham Telkom ini ya, saham Telkom ini investor kan terinvestor di secondary market itu kan tergolong ada yang memang dia belum punya sahamnya atau yang mau beli gitu ya, sama yang pemegang sahamnya atau yang sudah punya sahamnya mau jualan gitu ya. Nah, bagi yang baru-baru seperti kita yang memang ketinggalan beli Telkom yang udah listing lama gitu ya di bursa, kita nanti bisa nawar di kolom antri ini. Kita bisa antri nawar gitu ya, nawar beli gitu ya di kolom bid ini. Ya, jadi ada di sini kan ada antrian-antrian lah istilahnya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di kolom bid ini adalah semua investor lagi nawar mau beli saham Telkom. Gitu ya. Itu paling atas yang nawar paling tinggi itu akan ditaruh di atas. Kalau Bapak Ibu perhatikan semakin ke bawah ini angkanya semakin turun. Jadi kalau mau nawar lebih rendah lagi, misalkan saya nawar di 4.200, kan saat ini harganya 4.230 ya. Boleh silakan, itu haknya pembeli ya. Nawar semurah mungkin. Saya beli nawar di 4.200, maka saya antri yang ketiga di sini. 1, 2, 3. Di paling atas investor yang berani nawar paling tinggi itu di 4.220. Di bawahnya lagi ada yang nawar di 4.200. Nah, ini udah mulai ke atas lagi nih. Jadi ketika 4.200 tadi yang sebelumnya itu udah naik ya 4.230, hilang selesai gitu ya. Udah terbeli lah ataupun ada yang jual di harga yang sama, itu otomatis yang antrian kedua jadi naik ke atas. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan masih bergerak-bergerak ya, ini masih tawar-menawar terus. Ya, semakin ke bawah nawar semakin murah. Gitu ya. Nah, 4.200 mau nawar lebih murah lagi boleh 4.110 4.190 gitu ya. 4.180 terus semakin bawah semakin rendah ataupun semakin murah. Nah, di sisi offer ini investor yang mau jual, berarti ini pemegang saham si Telkom ya yang mau jualan. Ini lagi antri juga, antri jualan. Di atas yang paling atas ini adalah investor yang dia mau jual harga Telkom paling rendah atau paling murah. Gitu ya. Kalau semakin ke bawah angkanya dari sisi investor yang jual yaitu semakin tinggi. Ya 4230, 4240 gitu ya, 4250 terus 10 10 10. Jadi naiknya 10 10 10 10. Nah, ini termasuk fraksi harga. Ya, jadi ada fraksi harga yang nanti kita akan bahas juga gitu ya. Ini cara tawar menawarnya diatur sama Bursa Efek Indonesia. Ya bedanya dengan di pasar tradisional gitu ya, sama ada negosiasi, ada tawar menawar gitu ya. Cuma bedanya di sini diatur harganya. Maksudnya itu tawar menawarnya nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi misalkan ini kan fraksinya 10. Jadi kalau saya mau nawar lebih murah lagi, inputnya tuh kita nggak bisa di 4221 rupiah misalnya. Jadi kalau mau lebih murah lagi, inputnya 4210 di sini. Baru benar gitu nawarnya. Nah seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ya tawar menawarnya, di sini prioritasnya adalah harga baru waktu. Ya walaupun saya misalkan baru buka aplikasinya gitu ya, baru mau akses ke bursa di jam sekarang ini jam 2.48 menit ya. Kalau saya inputnya itu harganya tinggi gitu ya, paling atas, yaitu saya akan dapat prioritas paling atas. Gitu ya. Misalkan ya yang nawar di 4.180 bisa jadi ini dari jam 9 dia input order belinya. Tapi saya yang baru input sekarang gitu ya, itu kalau saya inputnya nawarnya paling tinggi, pasti saya akan taruh di atas.
Oke ya, kita menyesuaikan dengan sahamnya dulu. Ini coba kita cari saham yang harganya kecil ya. Misalkan harga saham Bank Syariah aja ya, Bank Syariah yang kecil harganya. Nah, di sini ada Panin Dubai Syariah, gitu ya. Harganya loh kok kecil ya, beda-beda ya. Harganya variatif di bursa. Nah, harga ini memang representatif dari kinerja si perusahaan itu sendiri. Nah, di sini harganya 57 yang nawar paling tinggi dan yang mau jual itu 58. Jadi belum ketemu lagi tawar-menawar. Masih ada selisih Rp1 belum ketemu harganya. Belum sepakat gitu ya. Nah, di sini saya sebagai investor yang baru jadi investor gitu ya, dan kebetulan juga saya mau investasi beli saham Panin Dubai Syariah ini gitu ya. Nah, kebetulan saya juga nasabah di Panin Dubai Syariah, saya punya rekening di sana dan sebagai nasabahnya lah. Sekalian saya mau beli sahamnya juga. Jadi saya sekaligus selain nasabah, saya juga jadi pemegang saham Panin Dubai Syariah. Nah, itu memungkinkan dengan adanya pasar modal ini. Saya misalkan beli satu lot. Ya, satu lot itu setara dengan 100 lembar. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini harganya kan per lembar. Ya, per lembar di sini harganya yang terjadi terakhir transaksi pembeli dan penjual sepakat di harga 58. Oke, saya kembali lagi ke sini, antrian yang bid ini adalah saya yang baru mau beli ya. Saya nawar di berapa itu kita bisa lihat di sini antriannya. Misalkan saya walaupun baru join ataupun mau belinya di jam 2.50 menit nih, gitu ya. Sedangkan market atau pasarnya itu kan bursa dibuka jam 9 ya. Ada yang udah ngorder dari jam 9 gitu ya, di harga 55 misalkan. Masih antri dia masih di sini. Nah, saya jam 2.50 menit nih, udah mau jam 3 ya. Walaupun saya telat masuk ataupun buka aplikasinya gitu ya. Itu kalau saya nawarnya lebih tinggi dari yang jam 9 tadi ada yang nawar di harga 55 orang nih misalkan, investor lain. Saya nginput di sini 57. Saya akan pasti antrian paling di sini ngikut di atas. Saya confirm beli satu lot misalnya gitu ya, confirm. Nah, di sini akan muncul bahwa apa sih antri. Kalau antri artinya berarti ya saya belum dapat, masih antri gitu ya di 57 karena ada 38.488 lot orang ataupun investor yang ngantri sama seperti saya di 57 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau kita tiba-tiba berubah pikiran gitu ya, misalkan aduh saya langsung mau pengen dapat sahamnya saja gitu. Misalkan saya pengen dapat sahamnya hari ini gitu. Karena kalau saya nunda-nunda lagi, takutnya uangnya nanti saya pakai lagi nanti buat konsumsi misalkan. Untuk apa, untuk belanja apa gitu ya. Nah, saya karena statusnya itu masih open gitu ya, masih belum di sini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya, lihat kursor saya ya. Di sini masih open, statusnya masih bisa diganti. Selama barangnya belum dapat, itu masih bisa diganti ya, baik bisa diganti ataupun kita nggak jadi transaksi, di cancel order kita gitu ya. Nah, ini kebetulan misalkan saya contoh mau rubah harganya karena saya nggak mau ngantri gitu ya, walaupun saya antri paling atas karena kan perdagangan itu nggak 24 jam. Oke, perdagangan bursa itu nggak 24 jam, jadi sampai jam 4.15 sudah tutup, jadi habis sampai asar lah gitu ya, asar itu asar lewat gitu ya, jam 4.15 itu udah tutup. Nah, saya karena pengen dapat hari ini juga, ya saya rubah di sini. Ya di sini ada di keluar tulisan amend gini ya, dan berubah. Nah, awalnya saya di sini saya merubah harga gitu ya, karena saya nggak mau antri lah gitu, walaupun di antrian paling atas gitu ya, tapi ya mungkin takutnya nggak dapat gitu ya. Ya saya rubah harganya, saya rubah jadi 58. Kenapa saya rubah 58? Karena ada investor yang mau jual lebih murah. Yang paling murah tuh ada investor yang mau jual di 58. Maka saya menyesuaikan harganya sama dengan yang mau jual. Ya, makanya saya input 58. Ada 36.619 lot.
Saya perlunya cuma 1 lot saja belinya. Jadi masih tersedia banyak nih, 36.000 lot. Saya beli 1 lot, masih tersedia, ya. Saya input ganti harganya. Saya main gini, terus confirm. Nah, statusnya nanti di sini akan muncul match. Kalau match itu artinya berarti ya di sini kan statusnya match-nya di bawah ini ya. Berarti saya sudah dapat sahamnya. Ya, ketika kita ngecek di portofolio pun di sini pasti akan muncul. Ini muncul sahamnya. Saya sudah dapat sahamnya ya sebanyak 1 lot di harga 58. Seperti itu. Ya, sangat mudah ya transaksinya. Ini tawar-menawar seperti ini tuh kalau dalam muamalahnya sebetulnya kalau dalam fikih apa namanya, dalam di bursa gitu ya, itu nyebutnya continuous auction. Nah, ketika dilihat sama DSN MUI, kok continuous auction ini tuh sama ini ya, mekanismenya kayak buy al musawamah gitu. Jadi proses lelang aja tawar-menawar. Jadi investor yang udah punya sahamnya tinggal jual aja gitu. Asalkan sepakat di harga yang sama, udah terjadi transaksi, sah gitu ya. Jadi investor yang dulu beli saham Panin Dubai Syariah ini mungkin yang harga Rp50 misalkan, dia mau jual, ya silakan tinggal jual aja di harga berapa misalkan. Harga saat ini di market 57, ya input jual 57. Ada yang nawar beli di 57, ya terjadi transaksi. Jadi nggak perlu ngasih tahu harganya saya dulu beli Rp50 per lembar misalnya. Nah, jadi nggak perlu ngasih tahu itu konsep kayak al musawamah. Jadi tawar menawar seperti itu antara investor yang mau beli dan investor yang mau jual. Ya itu sangat mudah sekali untuk cara menggunakan menu-menu yang ada di sini ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut kalau itu. Nah, saya sedikit mau jelaskan mengenai aturan di bursanya. Jadi memang kalau transaksi di bursa itu tidak bisa sembarangan, maksudnya itu ada aturannya. Nah, salah satunya adalah praksi. Sempat tadi saya mention ya, sempat saya jelaskan sekilas tadi. Jadi ada praksi harga yang harga misalkan Rp50 sampai 200, karena harga di bursa, semurah-murahnya harga di bursa, khususnya di secondary market, itu Rp50 per lembarnya. Jadi harga Rp50 sampai 200 itu praksi harganya 1, maksimumnya 10. Jadi kalau ngoder sekali ngoder gitu, kalau kita mau langsung sekalian ke atasnya tuh ya maksimal sampai 10 aja. Gitu ya, nggak bisa lebih. Nah, begitupun nanti harga yang di atas 5.000 misalkan, dia praksi harganya 25. Jadi kelipatannya 25, 25, 25. Nah, kita coba lihat ya, kita cari saham-saham yang harganya misalkan kayak contoh tadi praksinya 1 ya, ini di bawah 200 ya. PNBS nih harganya di bawah 200, jadi praksinya 111. Ataupun kalau nawar kita lebih tinggi, yang inputnya 1111. Kalau turun ya 111 juga. Tapi kalau harganya misalkan yang di atas 5.000 gitu ya, ini misalkan contoh saham Unilever misalnya. Nah, ini masih 4.000 ya. Harganya saham Indofood aja. Harga Indofood di 10.000 ya, 10.000 harganya berarti di atas 5.000. Oke, nah itu praksinya kan kelipatannya 25, 25, 25 gitu. Jadi kalau kita nih di sini investor yang mau nawar paling tinggi, yang berani nawar paling tinggi itu adalah di 10.025. Oke, kalau mau nawar lagi lebih murah, kita inputnya nggak bisa sembarangan atau 10.023 misalnya, nggak bisa. Jadi harus kelipatan 25. Jadi kalau lebih rendahnya lagi berarti 10.000. Ada yang nawar lebih rendah lagi berarti 9.975 dikurangi 25. Terus 25, 25, 25, 25. Nah, di sini pun yang mau jual kan yang paling atas adalah investor yang mau jual lebih rendah. Ketika dia mau jual lebih mahal lagi, itu kenaikannya pun sama 25, 25, 25. Kalau kita perhatikan, antrian paling pertama 10.050, 10.075, 10.100 terus sampai kelipatan 25, 25, 25. Itu ya. Ini praksi harga. Itu seperti itu. Nah, terus aturan yang kedua, nah ini tadi contoh ya, ada saham yang di bawah 200, harga yang di atas 2.000 gitu ya. Ini contohnya.
Berikutnya ada auto reject. Ini bursa membuat aturan auto reject ini supaya menghindari spekulan juga. Jadi kadang kan kalau spekulan itu naikin harga, turunin harga gitu yang sembarangan gitu ya. Nah, ini untuk menghindari, untuk mitigasi itu. Jadi setiap harinya naik turunnya harga saham itu dibatasin. Jadi nggak bisa tiba-tiba turun 100% atau naik 100%, itu tuh nggak bisa. Jadi ada aturannya, gitu, diatur sama bursa. Nah, ini harga yang misalkan dari 50 sampai kurang lebih di harga 200, itu kenaikan harganya sehari itu boleh 35%. Kalau lewat dari 35%, itu pasti akan dipantau oleh bursa dan diberhentikan oleh bursa dulu sementara ya perdagangannya di secondary market. Nah, kalau turun 35, naik 35. Tapi selama pandemi ini aturan auto reject ini dirubah, masih ya sifatnya sementara gitu ya. Jadi turunnya itu 7%. Jadi semua yang harga dari Rp50 di atas 2.000, di atas 5.000 itu untuk turunnya itu 7%. Ya, tapi untuk naiknya ini masih sesuai. Jadi kalau harga 50 naiknya sehari boleh 35, turunnya 7%. Harga yang 200, 300, 400 gitu ya sampai 5.000 itu naiknya sehari boleh 25%, turunnya 7%. Dan harga yang memang di atas 5.000 itu naiknya sehari boleh 20%, turunnya 7%. Nah, ini juga aturan yang simetris ini mungkin akan diberlakukan juga bertahap oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi saat ini ngikutin masih jadwal pandemi ya, selama pandemi Covid itu batas bawahnya atau reject bawahnya itu masih dibatasi 7%. Mungkin saya coba sambil ini ya ngecek pertanyaannya. Menu conditional order dan Bluetooth transaksi ada di mana Pak? Oke, ini menu yang memang nanti kita akan ini ya, kita lihat satu-satu ya. Jadi ini pertanyaan lebih ke menunya. Tadi lagi kepada maksudnya fungsi menu random split itu untuk apakah? Oke, ini random itu jadi kita bisa mecah orderan Pak. Jadi kalau misalkan saya pengen beli harga untuk mau nge-split gitu ya. Saya pengennya beli 100 lot gitu ya. 100 lot yang mana saya mau pecah gitu. Jadi 20 20 20. Jadi saya 5 kali nembak gitu. Di split gitu. Jadi itu bisa pakai menu split itu, Pak. Jadi supaya ini biasanya sih untuk para institusi yang ordernya lotnya banyak, Pak. Puluhan ataupun ratusan ribu lot gitu ya, itu biasa di split mereka. Kita di split supaya ya mungkin tujuannya ya macam-macam lah. Ada yang biar misalkan nggak begitu merusak pasar gitu. Kadang kan kalau kita melihat di bid over gitu ya, ketika ada tiba-tiba ada bid yang sampai 1 juta lot gitu ya, tiba-tiba di satu harga itu kan biasanya itu mempengaruhi para investor retail pada umumnya gitu ya, yang lain gitu ya, pada wah ini ada apa nih gitu. Nah, mereka kadang transaksinya memerlukan menu split ini. Jadi di split. Jadi supaya nanti nggak langsung misalkan langsung 1 juta lembar, 1 juta lot gitu atau 10.000 lot gitu. Jadi dipecah-pecah nanti dia. Itu fungsinya, Pak. Oke. Nah, ini sedikit informasi saja bagi Bapak Ibu yang pemula. Ini mungkin tadi pertanyaan Pak Teddy ini udah jadi investor ya, mungkin udah jadi investor di CGCMB yang mana ya mungkin udah investor reguler ya, investor atau nasabah reguler yang mungkin pertanyaannya jadi lebih ke menu gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pemula di sini itu maksudnya apa gitu ya. Itu cuma menanyakan menu yang ada di iTrade. Nah, kebetulan ini kita lagi memperlihatkan iTrade Syariah gitu ya. Nah, ini sedikit informasi gitu bagi Bapak Ibu yang memang belum jadi investor. Itu ketika transaksi jual beli saham nanti akan dapat TC atau terkonfirmasi yang mana ini adalah bukti transaksi semacam catatan lah kalau kita beli apa, jual apa, gitu harga berapa biayanya gitu ya, itu nanti akan muncul dan kita lihat di sesi setelah closing market di sore hari biasanya setelah tutup market ya.
kita beli apa hari ini, kita jual apa hari ini, saham Adaro saya jual saham Era Jaya dan saya beli saham JPFA gitu ya. Jadi nanti akan ada catatannya. Jadi berapa nanti yang dipotong di situ komisinya. Jadi nanti kita berapa sih totalnya. Gitu. Ya, ini yang beli, total beli ini penjual. Ya, jadi total nilai jualan saya 76 juta, kalau beli 29 gitu ya. Tapi nanti totalnya tidak ada potong biaya-biaya kan, ada VAT gitu ya, ada levy gitu ya semuanya. Dan nanti seginilah biaya yang akan dibebankan ataupun ada biaya belinya. Kalau dijual berarti ada biaya ada jual. Bedanya memang di sini ada sales tax aja. Ya kalau di pembelian nggak ada, kalau di penjualan nanti ada sales tax. Ada pada penjualannya. Nah, juga ini informasi aja sebagai mungkin bagi para investor atau yang belum jadi investor, ketika nanti perusahaan yang Bapak Ibu beli sahamnya ya ternyata dia bagi dividen, itu pun nanti akan dapat informasinya Bapak Ibu dikirimkan ke email juga. Ya, jadi semua informasinya itu nanti akan dikirimkan ke email, tidak ada kirim fisik ataupun undangan ataupun bentuk TC-nya ke rumah gitu ya. Jadi semuanya kirim ke email. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu ketika mau jadi investor atau buka akun investor gitu ya, itu harus ya menggunakan email yang memang aktif dan yang mungkin sering digunakan. Karena semuanya akan dikirimkan ke email. Ya, jadi kalau misalkan contoh saya beli Unilever, kebetulan Unilevernya bagi dividen, per lembarnya berapa, kita tahu di situ, oh per lembarnya Rp775 per lembar saham. Akan dibayarkannya kapan, di sini ada tanggal pembayaran di tanggal berapa, itu akan kelihatan di sini. Gitu ya. Jadi nanti berapa uang yang kita terima itu juga nanti akan kelihatan. Di sini masih gross gitu ya, ada pajak 10%. Jadi netnya dengan kalau saya punya 57 lot atau setara 5.700 lembar Unilever, saya grossnya 4.417.000 sekian. Ya, dipotong pajak 10%, jadi netnya yang akan dikirimkan ke kita gitu ya, itu hak kita gitu ya, hak dividen kita itu 3.975 sekian. Ini akan diterima oleh para investor ketika saham yang Bapak Ibu beli atau perusahaan yang Bapak Ibu beli, dia membagikan dividen. Nah, terus contoh konfirmasi ini juga RUPS biasanya para investor itu juga ada undangan RUPS. Nah, ini juga biasa dikirimkan ke email juga. Jadi nanti Bapak Ibu di situ bisa lihat RUPS-nya di mana, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Nanti kita bisa tinggal hadir ke sana gitu ya. Tapi kalau selama pandemi ini kebanyakan RUPS-nya juga online gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin sudah tidak normal kembali gitu ya, biasanya nanti Bapak Ibu juga bisa menghadirinya secara offline gitu ya. Dan ini semuanya lagi-lagi dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sedikit mengenai SOTS dan yang mana mungkin Bapak Ibu bagi pemula ini masih baru mengenal lah. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu udah jadi investor di CGSMB, nanti kita biasanya akan buatkan grup gitu ya ataupun grup WhatsApp gitu yang mana kita akan Bapak Ibu bisa mengikuti edukasi yang baik yang memang kita rutin adakan ataupun yang memang di tim syariah khusus juga ada mengadakan sendiri edukasi khusus para existing investor syariah. Nah, ini sedikit mungkin saya share mengenai kinerja saham syariah tahun lalu, tahun 2022, yang mungkin ini sebagai gambaran saja untuk Bapak Ibu performanya seperti apa gitu ya kinerja saham-saham syariah itu. Jadi ini mungkin sebagai nanti ya saran ataupun sebagai acuan kita nanti memilih saham-sahamnya, saham-saham syariah apa gitu ya, yang kira-kira memang kalau secara histori tahun lalu itu ternyata bagus performanya dan ekspektasinya di tahun ini atau tahun-tahun kedepannya juga mungkin membukukan ataupun menghasilkan pertumbuhan yang bagus juga. Ini kinerja saham syariah full year 2022 kalau kita melihat ya di semester keduanya ini memang indeks saham syariah ini ISS ini adalah indeks yang representatif dari semua
saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang totalnya ada 500 sekian lah. 500-an emiten syariah yang ada di dalamnya, itu secara performanya itu memang menumbuhkan 10,44%. Ya, di sini ada tampilkan inflasi, ya sengaja ditampilkan inflasi supaya kita tahu sebetulnya kalau ini tuh menarik atau tidak gitu. Jadi kalau returnnya selama masih di atas inflasi, ya so far masih bagus gitu aset kita. Jadi tumbuh gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini inflasi kita terada di 5,5%, sedangkan kalau kita investasi di ISSI gitu ya, itu 10,44 ya masih cukup lumayan bagus. Nah, ini ISSI itu indeksnya representatif ya. Nanti kita bisa pilih saham-saham yang memang menjadi kontribusi terbesar di ISSI itu apa. Nah, itu nanti kita akan coba kita lihat. Nah, kalau ini yang warna biru ini adalah performa dari indeks harga saham gabungan kita ataupun indeks konvensionalnya lah yang saat ini ada gitu ya, yang kita compare-nya kalau ISSI, indeks saham Indonesia compare to IHSG. Ada juga saham-saham syariah yang versi yang liquidnya gitu ya, kita compare dengan LQ45. Kalau kita lihat nih yang warna kuning ini juga performanya sebetulnya masih lebih tinggi dibandingkan indeks-indeks yang mungkin kalau konvensional namanya LQ45 gitu ya. Kita performanya ternyata yang saham-saham yang masuk di JI ini performanya lumayan cukup lebih bagus gitu. Nah, ini bagi yang pemula mungkin ini indeks maksudnya apa? Memang ini bursa itu membuat kelompok-kelompok gitu ya, membuat kelompok-kelompok sebetulnya untuk mempermudah para investor yang pemula khususnya ya. Jadi yang kan yang pemula bingung ini saham yang bagus apa yang liquid mana ya gitu kan. Nah, itu bursa itu sudah buat mengelompokkan saham-saham pakai indeks. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ngecek yang masuk saham-saham di indeks JI misalkan. Itu sahamnya apa aja gitu ya. Nanti saya akan di sini saya cantumkan juga saham-saham apa aja ya. Nah, kalau di sini juga ada indeks-indeks syariah lainnya, seperti di sini ada indeks Syariah Growth, ini juga tumbuh 6,82%. Jadi situ masih lumayan bagus juga di atas inflasi yang rata-rata 5,5%. Jadi so far masih bagus kalau kita masuk di saham-saham yang masuk di IDX Syariah Growth. Jadi ini IDX memilih saham-saham yang secara pergerakan harga sahamnya tuh growth-nya tuh tumbuh paling besar dibanding saham-saham syariah lainnya gitu ya. Dikelompokkan di indeks Syariah Growth. Dan juga ada IDX MES BUMN, ini ada 17 perusahaan-perusahaan BUMN yang dimasukkan di sini ya, yang mana ya jadi kita melihat nih saham-saham syariah yang masuk dalam saham-saham syariah yang punya pemerintah tuh yang mana aja gitu. Itu dikelompokkan di indeks IDX yang BUMN 17 ini. Yang cuma memang performanya kurang begitu bagus dibandingkan benchmark-nya gitu ya, ataupun kalau kita lihat di compare dengan JII atau di compare dengan LQ45 ataupun kita compare dengan indeks yang konvensional lainnya itu masih kurang begitu bagus. Nah, ini sedikit nih sekilas ini cuma ringkasan. Ini ada beberapa perusahaan. Ya, ini perusahaan-perusahaan yang memang kurang familiar mungkin di Bapak Ibu ya. Ini ada nama-namanya gitu ya. Ya, mungkin kebanyakan ya saham-saham mungkin kurang familiar gitu ya. Di sini ternyata membuka termasuk saham-saham syariah yang ya cukup lumayan menghasilkan pertumbuhan harga yang cukup menarik ataupun sangat tinggi sekali di kuliah 2022 kemarin gitu ya. Ada PT Bayan Resorts gitu ya, ada PT Pratama terus sampai PT Millennium, sampai ada 20 saham yang kita pilih yang ini sumbernya dari bursa juga. Bursa udah memilihkan, udah mengkolektifkan ini gitu ya, udah memfilter ini. Kalau kita lihat harganya ini yang ada bintang ini berarti dia ada aksi korporasi yang mana harganya tuh jadi yang mungkin harganya dari 77.000 per lembar jadi 21.000 per lembar. Yang kita lihat di sini per Desember 2021-nya itu harga 2.700, tapi di full year 2022 itu harganya 21 ribuan. Ini udah melakukan aksi korporasi ya. Tapi kalau kita lihat secara imbang hasilnya, kalau kita lihat ya capital gain-nya kalau kita misalkan cuma setahun doang gitu ya investasi di perusahaan ini kurang lebih di 677%. Memang sangat fantastis sekali ya, di atas 100% itu udah lumayan fantastis banget gitu, udah bagus banget gitu ya. Nah, paling rendah aja di sini PT Millennium Pharmaco International Tbk, ini growth pertumbuhannya 144%.
yang mana harganya per Desember 2021 itu Rp136 per lembar, dan di full year 2022 harganya 332. Jadi terapresiasi harganya cukup lumayan besar, 144%, gitu ya. Jadi ini 20 saham syariah yang top gainernya ataupun yang membuka capital gain paling besar selama 2022. Nah, ini 20 saham syariah yang memiliki market cap paling besar. Market cap itu ya secara nilai kapitalisasi. Nilai kapitalisasi ini didapat dari harganya di market berapa dengan outstanding share yang ada di market ataupun lembar saham yang ada di publik. Itu dikalikan, itu kita sebut market kapitalisasi. Nah, di sini ada 20 saham yang market cap-nya besar, ya. Telkom, Unilever, Adaro, KB Pharma, terus sampai Indosat, ya. Ini ada 20 yang memiliki market cap besar. Jadi kalau yang tadi indeks ISSI itu sampai tumbuh 6 sekian persen, jadi pergerakan dari 20 saham ini sangat mempengaruhi sekali. Ya, kontribusi contoh kayak saham Bayan Resort ini, itu kontribusi terhadap si ISSI itu hampir 20% sendiri. Gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi pergerakannya saham-saham yang 20 ini itu bisa mempengaruhi ISSI itu. Nah, kalau kita melihat tadi ISSI ini sampai tumbuh 10,44%, ya mungkin bisa jadi semua yang ada di market cap yang 20 besar ini yang dominan dan mempengaruhi itu semuanya. Nah, terus juga di sini ada 20 saham syariah yang memiliki transaksi paling tinggi gitu ya. Ya, sepanjang 2022 kemarin, ya Telkom itu sendiri 80 triliun, ada Adaro 1 triliun, sampai di sini PT Akra, Korporindo 9 triliun. Ya. Ini volume yang 20 saham syariah yang volume ataupun yang jumlah lotnya paling banyak gitu ya ditransaksikan. Itu ada PT Friend, ya, Smart Friend Telkom, TBK, ini termasuk yang saham yang volume transaksinya paling banyak gitu, yang lot-lotnya ditransaksikan paling banyak. Terus kalau frekuensi ini adalah yang saham yang sangat ramai sekali ditransaksikan oleh investor. Ya, kalau dari yang volume ini adalah sisi banyaknya lotnya yang ditransaksikan, kalau frekuensi ini adalah banyaknya transaksi tawar-menawar yang terjadi ataupun yang match yang terjadi di bursa. Jadi ramai banget nih frekuensinya. Jadi saya misalkan beli nawar di 1.000, ada yang jual di harga 1.000, sepakat satu frekuensi. Terus begitupun terus yang lainnya seperti itu. Jadi yang paling rame, yang transaksinya banyak itu ya 20 saham syariah ini. Antam, Adaro, sampai di sini Jaya, Konstruksi, Manggala, Pratama, TBK. Nah, ini saham-saham list saham JI, Jakarta Stock Index. Ini ada 30 saham yang liquid versi syariahnya, yang mungkin ini Bapak Ibu juga bisa jadi referensi untuk mungkin bagi pemula khususnya ya, yang belum tahu nih saham yang bagus yang mana ya. Ini kurang lebih yang ada di list JI ini. Ini ada IDX Syariah Growth yang memang juga pertumbuhannya lumayan bagus juga, karena memang bursa udah ngefilter indeks saham-saham yang mana secara pertumbuhan harganya terapresiasi yang tinggi-tinggi dipilihkan di situ. Nah, ini cuma sekilas juga ini saya olah sendiri, jadi saya coba hitung CAGR-nya. Jadi supaya kalau kita selama pandemi COVID ini tahun 2019 sampai 2022, full year 2022, jadi selama 3 tahunan gitu ya, tinggal selama pandemi ini kalau kita investasi di 3 saham ini ya pertumbuhan per tahunnya lumayan cukup di atas 10% semua. Contoh di sini ada Bank Syariah Indonesia yang harganya di 2019 itu di Rp525 gitu ya. Di akhir 2022 harganya 1.290. Nah, kalau kita hitung CAGR-nya, sebetulnya kalau tumbuh per tahunnya itu berapa tuh sih kalau kita naruh uang kita di si BSI itu gitu ya, invest di BSI ini. Itu 25,2%. Kalau di Chandra Asri kurang lebih di 14,4%, di BTPN Syariah. Nah, ini sama nih sektornya di industri keuangan syariah atau di perbankan syariah. Ini kompetitor kuat nih, BTPN Syariah, itu 10,5%. Nah, ini saya di luar dividen ya, saya hitung di luar dividen. Jadi
Ini 3 saham syariah yang mana selama pandemi Covid mungkin kalau Bapak Ibu investasi di dalamnya ya tumbuhnya per tahunnya kurang lebih di atas 10%. Oke, baik itu mungkin materi dari saya. Saya coba cek pertanyaan-pertanyaan. Dari Ibu Syifa ya Devi, Pak kalau sudah ada akun KSE itu nantinya investasi saham di AET Syariah masuk ke sana juga. Betul Bu. Jadi kalau memang kita sudah jadi investor gitu ya, terdaftar di KSE pasti gitu ya. Itu nanti Ibu yang memang biasa misalkan ngecek nih ke websitenya KSE kan kita bisa akses ya ke websitenya gitu ya. Jadi kita juga nanti bisa muncul di situ Bu. Jadi apa yang Ibu beli di CGSCMB melalui iTrade Syariah itu nanti akan muncul juga di sana. Gitu. Oke. Mungkin yang live di Facebook mungkin kalau ada yang tanya silakan bisa di kolom chat ya, di kolom komentar silakan. Oke, berikutnya apakah menu pada itu syariah dan reguler sama Pak? Menunya sama Pak, cuma kita bedanya kita baru web based Pak. Ya kita baru web based dan mungkin ada beberapa yang memang belum muncul juga. Jadi bedanya kita belum ada aplikasi base Pak. Dan itu sedang tim kita sudah waiting list untuk ngedevelop di aplikasi base-nya. Baik, ada lagi mungkin? Nah, sebagai tambahan informasi mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin yang sudah jadi investor atau yang belum jadi investor untuk meningkatkan produk knowledge atau pengetahuan mengenai pasar modal itu juga bisa mengikuti program acara kami yang rutin diadakan ya tiap pagi itu ya di selama jam perdagangan bursa efek ya Senin sampai Jumat jam 8 kita biasanya ada live di Instagram ya kita bisa mengikuti perkembangan market hari itu gitu ya. Jadi akan menginformasikan informasi-informasi market, kabar market di hari itu ya. Itu programnya BTS gitu ya. Terus yang kita juga bisa mengikuti program yang mingguan itu kita AADS dapat dengan saham itu juga kita Bapak Ibu bisa ikutin rutin setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11 itu nanti akan ngebahas mengenai review market seminggu sebelumnya gitu ya dan juga minggu ini akan seperti apa marketnya. Nah, dan juga mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut juga update rutin yang 2 bulanan juga kita yang 2 mingguan juga kita ada. Jadi Bapak Ibu bisa ngikutin semacam kayak podcast ataupun um, tapi Bapak Ibu harus ini tuh ya install Discord dulu. Jadi untuk nanti bisa join dan ngikuti podcast acara-acara kita yang 2 mingguan. Baik, mungkin saya coba lihat masih ada pertanyaan. Oke, dinanyakan menu random split lagi nih ya. Baik, random itu Pak, jadi kita bisa nyeplit harga. Nyeplitnya lot ya. Jadi kalau misalkan kita mau anggaplah saya misalkan investor retail tapi dananya lumayan besar gitu ya. Nah, saya bisa ngorder sampai 10.000 lot, atau 100.000 lot gitu ya. Nah, supaya nanti tidak supaya mungkin kalau kita
tidak merusak pasar gitu ya, tidak di harga ngordernya nggak langsung sekali langsung di 10.000 lot gitu ya. Jadi kita bisa di-split, jadi beberapa lot dipecah, Pak, ya. Jadi dipecah. Jadi kita bisa pecah, lotnya dan juga nanti mungkin harganya juga bisa kita, pecah di beberapa harga, seperti itu. Intinya mungkin ya tujuannya mungkin, beragam. Ini biasanya saya, institusi yang biasa pakai ini ya, tapi retail pun kalau memang, belanjanya banyak, ya itu juga mungkin bisa juga pakai split order, gitu ya. Supaya mungkin tidak merusak pasar. Kadang kalau investor retail itu kalau tiba-tiba ada satu harga yang dia langsung ada ngebid besar gitu ya, 1 juta lot gitu ya, di satu harga, nah itu mungkin kadang suka bisa mempengaruhi itu. Jadi fungsinya itu Pak Teddy ya, untuk yang random split, gitu. Baik, ada lagi mungkin sebelum saya akhiri pertanyaan? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya juga sudah hampir jam 3:30 ya, mungkin, kita akhiri ya pertemuan kelas pasti yang khusus edisi lebaran, edisi Ramadan kali ini gitu ya, yang mana mungkin kita akan, coba adakan edukasi lagi syariah khususnya di luar Ramadan. Ya nanti Bapak Ibu tinggal bisa ikuti kami jadwal edukasi program kami ya, syariah khususnya nanti bisa pantengin aja Instagram ataupun medsos kami, nanti informasinya akan kita share di sana. Baik, mungkin ini aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah, mudah-mudahan apa yang kita sharing, dari sesi pertama dari Bursa Efek Indonesia dan sesi kedua dari CGS, ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.